Alhamdulillah hari ini kita tadi sudah menyampaikan Hari Susu Nusantara tahun 2026. Yang pertama kami menyampaikan apresiasi pada para peternak yang di pinggiran-pinggiran desa begitu, yang setiap hari memproduksi susu untuk kita semua. Ada sebuah kisah di Jawa Barat, Bu. Ada seorang anak yang bangun sekitar jam 3 subuh untuk memerah sapinya untuk menghasilkan susu bagi masyarakat kita dan bagi kita semua. Ini juga yang harus kita apresiasi seluruh masyarakat yang sudah berupaya ini. Dan kami juga berterima kasih dan apresiasi ini teman-teman di BGN, artinya dalam program pemerintah sudah mengakomodir susu segar dalam negeri minimum 20%. Ini saya kira ruang yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa susu yang diproduksi di dalam negeri ini betul-betul di off-take, diambil seluruhnya dan dipakai di dalam program pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, produksi kita itu lebih kurang sekitar 25% susu dalam negeri. Sisanya artinya 75% masih impor. Ini juga yang menjadi program kita bersama, bagaimana meningkatkan jumlah populasi sapi perah di dalam negeri dan yang kemudian peningkatan produktivitasnya. Kalau di negara-negara lain produksinya ada di atas 30, kita ingin produktivitas peternak kita yang saat ini masih di bawah 20 liter per hari itu meningkat menjadi di atas 20, mudah-mudahan bisa 25. Tentu ada banyak program atau perbaikan yang harus kita lakukan. Pertama, perbaikan dari sisi pakan, konsumsi pakan baik hijauan maupun konsentratnya, tentu itu akan meningkatkan produktivitas. Lalu kemudian perbaikan dari sisi kesehatan hewannya, sehingga betul-betul hewan kita terjaga sehat. Seperti yang lalu ada kejadian PMK dan sekarang kami juga menyediakan vaksin khususnya untuk sapi perah secara 100%. Sehingga tidak ada lagi yang terdampak dengan PMK, dan kita berharap dengan begitu teman-teman peternak terus meningkatkan produksinya di lapangan. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya produktivitas yang terus membaik, dan kami juga minta seluruh teman-teman industri untuk menambah populasi. Bu Deputi, kemarin kami tahun 2025-2026 ini kita meminta seluruh pelaku usaha baik yang importir maupun di dalam negeri itu untuk juga berpartisipasi mengimpor sapi indukannya, karena kalau tidak ditambah jumlahnya kan tidak mungkin kita bisa swasembada. Oleh karenanya ini mohon sama-sama kita bergandengan tangan untuk mempush agar semua pelaku juga meningkatkan produktivitasnya. Dan kami berharap banyak teman-teman mungkin dari media juga begitu, kita ajak seluruh lapisan untuk ayo kita beternak sapi perah. Dan beternak sapi perah sekarang tidak hanya mengandalkan lahan yang di dataran tinggi. Jadi sekarang sudah banyak industri juga yang bangun di dataran rendah, dan seperti di sekarang ya, ada yang di Subang, ada yang bangun di Brebes, itu dataran rendah semua Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di negara lain, Uni Emirat Arab, kemudian negara-negara Timur Tengah juga memproduksi sapi perah. Kan kita bisa bayangkan ya, seperti apa ketinggiannya, suhunya. Tapi dengan teknologi yang ada, modifikasi itu bisa menjamin kemudian sapi perah ini bisa berkembang di dataran rendah, sehingga lahan-lahan yang kita miliki di dataran rendah ini bisa kita gunakan. Dulu selalu kan carinya lahan di dataran tinggi. Ya, dataran tinggi kita tahu sekarang kan makin sulit ya, makin hari. Oleh karenanya sekarang tidak ada lagi kendala dengan teknologi ini. Kita berproduksi, meningkatkan populasi di sapi perah di dataran rendah. Ini saya kira juga sudah banyak contoh-contoh. Oleh karenanya ini kita sangat mengajak. Dan yang berikutnya adalah bagaimana hilirisasi susu ini juga bisa berkembang di wilayah-wilayah, dan utamanya di teman-teman koperasi, supaya tidak ada lagi cerita mandi susu. Karena biarlah kita mandi susu di surga ya, karena ada sungai susunya. Dan kita harus yakin betul bahwa dengan minum susu, tema ini tema yang luar biasa Bu Deputi, dengan susu generasinya kuat, Indonesia hebat. Dan jangan sampai susu ini hanya diminum oleh anak-anak. Nah, ini yang kekurangan di kita,
susu selalu diidentikan minum susu itu adalah anak-anak. Padahal kebutuhan susu itu mulai dari lahir sampai meninggal dan dilanjut lagi minum susunya di surga. Jadi artinya hari-hari ini harus memang kita, ya susu ini menjadi asupan nutrisi yang baik buat tubuh kita, dan itu juga menjadi jalan untuk memastikan bahwa produksi para peternak kita itu juga bisa dimanfaatkan secara 100%. Dan terima kasih pada teman-teman industri pengolah susu gitu yang sudah secara harian terus mengolah susu-susu dari para peternak kita yang terus bekerja, dan mudah-mudahan harga pembeliannya menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan peternak juga terjaga, dan tentu keuntungan para industri juga harus tetap ada, karena dengan kombinasi itulah kemudian industri susu mulai dari peternakan sampai industri hilirnya bisa terjaga dengan baik. Dan kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Susu Nusantara 2026. Mudah-mudahan dengan susu generasi kita menjadi lebih kuat, dan tentu adalah Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepolisian sangat mendukung kegiatan ini, dan sama-sama kita ketahui tadi Bu Deputi juga di pembukaan sudah menyampaikan bahwa susu merupakan salah satu produk yang diwajibkan dalam MBG ini, sejalan dengan peningkatan kualitas masyarakat Indonesia dalam menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Sama-sama kita ketahui bahwa susu mengandung makronutrien dan mikronutrien. Ini cukup baik untuk pertumbuhan tumbuh kembang anak dan otak dan sarafnya. Dan tadi Pak Makmun juga menyampaikan bukan hanya untuk anak, bapak dan ibu, jadi untuk dewasa juga, untuk kekuatan tulang kita, dan khususnya ibu-ibu yang sudah melahirkan banyak anak, ini bagus untuk mencegah pengeroposan tulang. Konsumsi susu di Indonesia, bapak dan ibu, ini masih cukup rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut World Population Review pada tahun 2022, tingkat konsumsi susu per kapita masyarakat Indonesia masih sebesar 17,76 liter per kapita per tahun. Ini di bawah Malaysia yang sudah mencapai 42,49 liter per kapita per tahunnya, dan Singapura sebesar 46,1 liter per kapita per tahun, dan Vietnam juga di atas kita dengan konsumsi sebesar 37,21 liter per kapita per tahun. Saat ini utilisasi industri pengolahan susu ini masih di kisaran 72%. Jadi masih ada ruang gerak untuk peningkatan kapasitas di industri untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan konsumsi susu. Jadi kami di Kementerian Perindustrian, demikian juga industri sangat mendukung peningkatan konsumsi susu nasional ini, sehingga masyarakat Indonesia yang unggul di tahun 2045 bisa tercapai. Dan tadi kami sampaikan ada ruang gerak dalam pemenuhan susu MBG. Kami menyadari ini masih ada ketertinggalan dalam suplainya, mengingat memang selama ini kapasitas filling unit untuk volume yang ditetapkan di MBG ini masih belum sesuai dengan harapan, dan kami di Kementerian Perindustrian sangat mendukung dan melaksanakan program restrukturisasi. Jadi restrukturisasi yang kami laksanakan ini mendukung pemenuhan kapasitas unit filling di industri pengolahan susu, dan juga di koperasi-koperasi yang ingin melakukan pengolahan sampai dengan ke susu siap saji, susu kemasan. Program restrukturisasi ini bisa diikuti dan reimburse sampai dengan 35% dari nilai investasi yang dikeluarkan untuk produk-produk yang ber-TKDN, dan untuk produk dalam negeri lainnya ini sampai dengan 25%. Dan kami juga mendukung peningkatan kualitas susu segar nasional dengan melaksanakan program digitalisasi, dan saat ini sudah mencapai 96 koperasi dari 96 TPS tempat pengumpulan susu. Dari 9 koperasi ini sudah
masuk dalam program digitalisasi kami, dan kami juga menyiapkan satu aplikasi yang semua koperasi-koperasi ini bisa mengirimkan data sehingga kita mengetahui supply real time susu-susu di 96 tempat pemungutan susu ini.